Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam pelajaran IPS. Semoga kalian baik-baik saja di rumah, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang suatu apapun, dan tercukupi semua kebutuhannya ya, terutama kebutuhan primer kita semua ya. Pada pertemuan IPS kali ini tidak banyak materi yang saya sampaikan, masih berkenaan dengan bulan ini, yaitu bulan kemerdekaan. Tapi kita hari ini sudah memasuki tema yang kedua. Berhubungan dengan bulan ini, materi kita hari ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya kemerdekaan kita diproklamirkan itu tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu kita masih dalam penjajahan Jepang, akan tetapi di masa-masa itu Jepang sedang mengalami guncangan yang hebat, kerugian material yang tinggi, kerusakan bangunan yang amat besar, serta fundamental ekonomi yang terguncang, yaitu disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya ke Jepang, karena waktu itu dunia itu sedang dilanda perang dunia ya. Jadi yang perang itu tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara di dunia juga mengalami peperangan yang dikenal dengan Perang Dunia Kedua. Maka waktu itu Amerika menyerang Jepang dengan puncak serangan yaitu berupa pemboman dengan menggunakan bom atom, bukan bom biasa, bom atom yang skalanya menghancurkan kota ya. Kalau bom biasa kan menghancurkan tempat-tempat kecil aja, tapi ini sudah menghancurkan kota. Dan waktu itu yang diserang adalah dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Saya hanya menampilkan sedikit dari gambar ini betapa ngerinya kerusakan, betapa ngerinya ledakan itu. Ini disaksikan dari angkasa ya, menghancurkan kota. Bagaimana ngerinya kota-kota yang dibom setelah itu. Kerusakan, belum lagi korban jiwa, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan keluarganya. Maka sekarang namanya bom atom sudah tidak boleh digunakan lagi ya, karena berbahaya dan merusak tatanan lingkungan. Sebenarnya tidak hanya bom atom, bom biasa pun juga merusak tatanan. Maka seharusnya peperangan itu dihindari. Proklamasi dilaksanakan, ditulis dan disusun di rumah Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda ini seorang Jepang juga sebenarnya. Jadi dia itu anggota atau perwira militer Jepang yang ada di Indonesia, akan tetapi memiliki simpati yang besar kepada bangsa Indonesia, tidak memiliki hati yang baik, tidak tega dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap Indonesia. Maka Laksamana Maeda ini membantu petinggi-petinggi Indonesia kala itu seperti Soekarno-Hatta dan seperti tokoh-tokoh lainnya, Ahmad Subarjo, Soekarni dan banyak lagi, untuk untuk membuat naskah proklamasi dan mempersiapkan proklamasi, dan itu dilaksanakan di rumahnya, diundang di rumahnya, sehingga acara proklamasi esoknya itu dapat dilaksanakan dengan lancar ya. Maka sebenarnya kita bangsa Indonesia itu memiliki hutang yang berarti seharusnya kepada sosok yang satu ini, yaitu Laksamana Maeda. Bagi bangsa Indonesia, sosok Laksamana Maeda ini adalah tokoh
yang membantu kemerdekaan Indonesia, tokoh yang amat penting. Akan tetapi bagi bangsanya sendiri di Jepang sana, dia dianggap sebagai pengkhianat ya, karena mengkhianati negaranya sendiri dengan membantu Indonesia untuk merdeka. Maka sosok Laksamana Maeda ini selepas kemerdekaan Indonesia, dia kembali ke Jepang itu dalam keadaan yang sulit, susah, karena dia menjadi dicap sebagai pengkhianat. Maka sampai ke umurnya tua hingga meninggal, dia dalam keadaan yang terlunta-lunta dan melarat, kemudian meninggal dalam usia 79 tahun. Maka sosok Laksamana Maeda ini sebenarnya hanya salah satu contoh kecil bagaimana seharusnya kita itu berhutang budi kepada para pahlawan. Tentunya lebih banyak dan banyak lagi pahlawan-pahlawan yang lainnya, yang itu dari golongan bangsa kita sendiri, yang telah mencurahkan hartanya, nyawanya, waktunya, tenaganya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 dilakukan pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian dilakukan pengibaran bendera, di mana bendera itu hasil jahitan dari Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kita sudah sering mengenal dan melihat gambar ini ya, di mana ini adalah gambar yang dokumenter yang amat berharga bagi kita, karena dari sini kita bisa melihat betapa sederhananya proklamasi waktu itu, betapa sederhananya ungkapan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Dan naskah proklamasi yang tersimpan di museum itu dalam bentuk ketikan seperti ini. Meskipun sebenarnya naskah proklamasi itu awalnya tidak diketik, tapi dalam tulisan tangan ya, tulisan tangan. Dan itu saya baca di literasi yang lain sempat dibuang itu tulisan tangannya itu ya, tapi berhasil ditemukan kembali. Akhirnya diperbaiki dalam bentuk ketikan seperti ini dan ditandatangan ulang. Kemudian ini adalah contoh gambar-gambar yang mana kalau biasanya kita melihat gambar seperti ini di buku-buku, ini adalah foto-foto dari sudut lain di waktu yang sama. Ini adalah waktu pembacaan proklamasi di depan Insinyur Soekarno itu ternyata dihadiri oleh banyak laskar-laskar ya, para pejuang-pejuang yang bersenjatakan bambu runcing untuk mengungkapkan kemerdekaan Indonesia. Ini juga gambar bagaimana para pejuang menghadiri proklamasi. Kemudian ini adalah gambar Bung Karno yang juga memberikan sambutan setelah kemerdekaan, setelah pembacaan proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Kita lanjutkan. Terlepas dari bagaimana sejarahnya, pada pertemuan ini materi kita itu menginjak pada hal yang sangat penting, yaitu bagaimana sebenarnya kita itu harus memaknai proklamasi itu. Apakah itu sekedar sejarah, apakah itu sekedar film dokumenter atau gambar-gambar yang mungkin kita sudah sering untuk melihatnya. Ternyata seharusnya tidak demikian, karena proklamasi itu seharusnya memberikan kita pelajaran makna bagaimana seharusnya kita itu mengisi kemerdekaan. Nah, yang pertama, proklamasi itu penting sebagai puncak perjuangan. Itu sebagai tonggak bahwasanya perjuangan bangsa melawan penjajahan, baik dalam wujud peperangan fisik atau peperangan perundingan dalam bentuk diplomatik, itu sudah selesai. Indonesia sudah mencapai puncaknya, tidak ada lagi peperangan yang diharapkan setelah itu. Meskipun setelah itu masih ada penjajahan, tapi tidak lama, gitu ya. Kemudian makna yang kedua itu pengakuan kepada dunia luar bahwa ini loh, kita
kita Indonesia sudah merdeka sekarang ini, maka kita menjadi negara yang berdaulat. Kita bisa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan dunia lain, dengan negara lain. Ayo kita bekerjasama dalam banyak hal, sehingga dunia itu mulai mengenal mana Indonesia, siapa Indonesia, ada apa dengan Indonesia. Ternyata Indonesia itu kaya sekali ya, sumber daya alamnya, sumber daya sosial budayanya itu kaya sekali. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Tentunya dengan proklamasi itu dunia itu mengakui, oh ternyata orang Indonesia itu memang gigih, memang gagah, memang pantang menyerah, sehingga mereka mengakui kemerdekaan itu dengan kesadaran bahwa Indonesia itu layak sebagai negara yang bermartabat. Kemudian dengan adanya proklamasi, maka perjuangan itu berlanjut menjadi perjuangan sebagai negara baru, di mana Indonesia baru merdeka. Tentunya banyak hal yang harus diperbaharui, banyak rakyat miskin, banyak sarana yang belum dibangun. Maka setelah kemerdekaan, fokusnya itu bukan peperangan lagi, tapi fokusnya pada pembangunan, menaikkan ekonomi masyarakatnya agar maju dan sejahtera gitu ya. Yang terakhir itu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Ini berarti bahwa negara Indonesia itu semakin resmi dan semakin terbentuk dengan segala macam perundang-undangan yang ada. Maka dibentuklah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sekarang peraturan-peraturan hukum itu mulai ada. Itu sebagai syarat adanya sebuah negara ya, adanya perundang-undangan juga itu. Nah, memaknai proklamasi ini kita harus mengisinya dengan sikap-sikap yang positif. Kita harus belajar dengan rajin dan senang ya, belajar itu dengan senang. Karena insya Allah proses yang kita lalui itu, entah mudah entah sulit, itu akan bermanfaat di masa depan. Kita hendaknya bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa dalam segala lini. Kita bisanya apa, kita bisa menjadi ahli apa, maka insya Allah keahlian kita itu akan dilihat bangsa lain. Oh iya, misalnya ada arsitek yang luar biasa pinternya, dari mana? Dari Indonesia misalnya, contohnya. Kemudian yang terakhir adalah melestarikan kebudayaan Indonesia. Dengan melestarikan kebudayaan asli Indonesia, sesungguhnya kita telah mengisi kemerdekaan itu dengan sikap yang sangat baik. Jangan sampai kita punya budaya-budaya yang luar biasa, itu harus kita lestarikan. Jangan sampai budaya-budaya itu kita lalui, tidak kita hiraukan, malah kita mencintai budaya lain, kita menyukai cara-cara budaya lain, maka sesungguhnya cara-cara kita itu tidak benar. Baik, demikian materi kita pada hari ini, di mana kita sudah mempelajari sejarah tentang proklamasi, sejarah kemerdekaan bangsa, kemudian kita sudah menyinggung tentang pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia, dan yang terakhir kita juga sudah menyinggung bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan sikap-sikap yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.